video sebelumnya sudah pernah dibahas soal untuk tes masuk polisi Bintara mengenai pengetahuan umum. Kemudian ada meliputi IPA IPS ya. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian soal matematikanya. Soal nomor 31, K sama dengan KORWASIUL. Banyak himpunan bagian K adalah. Nah, untuk menentukan himpunan bagian kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N ini adalah banyak anggotanya. Untuk KORWASIUL itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N-nya di sini adalah 9, sehingga banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali, baru 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita kalikan ini adalah 16 dikali dengan 16 kali 2. 16 kali 16 itu adalah 256 kali 2 sama dengan 512. Artinya jawaban di sini adalah D. Jumlah 3 bilangan genap berurutan sama dengan 342. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah. Nah, di sini untuk bilangan genap yang berdekatan pasti selisihnya itu adalah 2. Contohnya 2, 4, nah itu selisihnya 2. 4 dengan 6 ya selisihnya 2. Nah, di sini kalau kita misalkan bilangan pertamanya adalah A, bilangan keduanya adalah A tambah 2, dan bilangan ketiga tentu bilangan keduanya nambah 2 lagi. Dari pernyataan pertama jumlahnya ya kita jumlahkan itu 342. Di sini A-nya ada 3, berarti 3A, 2 tambah 2 tambah 2 itu 6 sama dengan 342. Kemudian 3A sama dengan 342 dikurang 6, 336 itu adalah 3A. Artinya A nya di sini 336 dibagi 3 dan diperoleh itu adalah 112. Artinya bilangan pertama adalah 112 dan bilangan ketiga atau bilangan yang terbesar itu 112 ditambah 2 ditambah 2 jadinya adalah 116. Maka selisihnya itu adalah 4. Oke. Nah, atau ini secara biasa, atau kalau mau lebih singkat, ini bilangan pertama adalah A, bilangan kedua A tambah 2, bilangan berikutnya A tambah 2 tambah 2. Itu selisih antara yang terbesar dan yang terkecil. A tambah 4, kalau selisih dikurangkan ya, dikurangkan dengan A. Ini A dengan A habis, berarti sisa selisihnya itu adalah 4. Lebih baik menggunakan cara yang kedua ini karena lebih menghemat waktu. Hasil dari negatif 125 pangkat 2 akar 3
pangkat 2/3 ditambah akar 121 adalah. Nah, di sini yang mungkin akan kesulitan di sini ya. Ya, di sini itu 125 ini diakarkan 3 lalu dipangkatkan 2. Bentuk lain dari perpangkatan ini. Bilangannya yang pembilangnya sebagai pangkat, penyebutnya sebagai akar. Ditambah akar 121. Ini kalau kita akarkan ya, cari 3 bilangan yang dikalikan 125 itu adalah 5. Ditambah akar 121. Dua bilangan yang sama jika dikalikan 121 itu adalah 11. Ini 25 tambah 11. Hasilnya 36. Persamaan garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik ini dan ini. Oke. Nah, di sini antara dua garis sejajar itu nilai X dan nilai Y-nya sebanding, atau secara teorinya gradiennya sama. Untuk menentukan persamaan garis ini, maka kita cari dulu persamaan garis. Itu bisa dihitung dengan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Oke. Nah, ini X1, Y1, X2, Y2. Nah, kita hitung Y dan X dibiarkan. Y1 kita adalah 5, Y2 nya 1 kurang 5, X1 nya adalah 2, X2 nya min 2, X1 nya 2. Di sini Y kurang 5 per min 4 sama dengan X dikurang 2 per min 4. Min 4 nya kita coret karena sama dan diperoleh di sini Y min 5 sama dengan X min 2. Maka Y min X sama dengan 3. Oke. Nah, yang sebanding di sini Y sama X-nya, atau ini bisa bentuk lainnya X min Y. Y dan X koefisiennya itu sama tetapi berbeda tanda. Koefisien X-nya 1, di sini min 1. Berarti perbandingannya sama. Ya. Untuk yang A itu sama-sama plus 1. X dan Y-nya tidak berbeda tanda, bukan? C juga demikian. Nah, koefisien X dan Y-nya yang sama, atau angka yang di depan X dan Y-nya sama dan berbeda tanda adalah yang B. Yang D angkanya tidak sama walau berbeda tanda. Karena berdasarkan ini kita harus cari angka di depan X dan di depan Y yang sama tetapi berbeda tanda. Diketahui sistem persamaan 2X min 3Y sama dengan negatif 18 dan 4X dikurang Y sama dengan negatif 16. Nilai dari 5X tambah 2Y. Di sini kita harus mencari nilai X dan nilai Y. Nah, untuk mencari ini kita bisa gunakan beberapa cara. Kita gunakan eliminasi saja ya, lebih baik. 2X tambah 3Y sama dengan negatif 18. 4X kurang Y sama dengan negatif 16.
kita samakan salah satu angka, salah satu variabel ya, kita samakan X, yang atas dikali 2, ini dikali 1. Tujuannya agar yang atas jadi 4X kurang 6Y sama dengan negatif 36. Di bawah kali 1. Ya, agar angka X-nya sama. Oke, saat dikurangkan ini akan habis. 4X kurang 4X habis. Min 6Y dikurang min Y. Didapat min 5Y. Min 36 dikurang min 16. Dapat min 20. Y-nya min 20 per min 5. 4. Nah, kita substitusikan ke salah satu persamaan sini. Pilih yang angkanya kecil. Nah, kita pilih yang kedua. 4X dikurang Y. Y-nya kita sudah temukan tadi 4 sama dengan min 16. 4X sama dengan min 16 tambah 4. 4X sama dengan min 12. X sama dengan min 3. Nah, yang diminta nilai 5X tambah 2Y. Artinya 5 dikali min 3 ditambah 2 kali 4. Min 15 ditambah 8. Min 7. Fungsi fx ax tambah b memiliki nilai f1 sama dengan 7 dan f3 sama dengan 5. Nilai f0 adalah, nah sini pengertian fungsi ya, kalau kita substitusikan nilai ini maka nilainya 7. Demikian juga untuk f3. Untuk fx sama dengan ax tambah b. Untuk f1 itu akan jadi A kali 1 itu A tambah B, nilainya 7. Di sini X nya berubah jadi 1. Untuk yang 3 juga demikian, berarti A kali 3 ditambah B sama dengan 5. Kalau kita kurangkan ya, A dikurang 3 kali A min 2A, B kurang B habis 2, di A nya negatif 1. Tadi definisinya A tambah B sama dengan 7. Oke. Lalu A nya negatif 1 ditambah B sama dengan 7, sehingga B nya sama dengan 7 tambah 1, 8. Artinya fungsi kita adalah A berarti min 1 X ditambah B itu 8. Untuk F0 min 1 kali 0 tambah 8 dan hasilnya adalah 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang benar adalah ini benar, sebab bentuk umum dari A kuadrat dikurang B kuadrat adalah A min B A plus B. Masing-masing diakarkan, tandanya 1 min 1 plus, berarti ini benar. Kemudian untuk yang kedua itu difaktorkan. Nah, kita lihat aja di sini, kalikan hasil angka belakang. Plus 4 dikali plus 3 hasilnya harus plus 12, sementara di sini min 12. Ini udah pasti salah. Oke, lalu untuk yang ketiga ini kalau kita keluarkan Y atau langsung kita kalikan, 6Y kali 4Y 24, Y pangkat 2. 6Y kali min 1 min 6Y. Di sini plus, artinya ini juga salah. Maka jawaban yang benar di sini adalah
sudah pasti I1 dan I4. Rusuk-rusuk balok yang bertemu pada sebuah pojok balok berbanding 4, 4, 1. Jika volumenya 432, maka luas permukaan balok tersebut adalah. Nah, di sini untuk volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Perbandingannya itu 4, 4, 1. Nah, kita kasih di sini sebuah variabel, misalkan x, x, x. Ini panjang, lebar, dan tinggi. 4x kali 4x kali 1x, volumenya itu 432. Jadi di sini 16x sama dengan 432. Sehingga x-nya di sini adalah 432 per 16. Ini kalau kita bagi dapat 27, sehingga diperoleh x-nya itu akar pangkat 3 dari 27, yaitu 3. Nah, di sini kita temukan panjang, lebar, dan tinggi aslinya. Oke. Nah, atau kita bisa cari luas terlebih dahulu. Luasnya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. 2 kali panjangnya tadi 4x dikali 4x ditambah panjang kali tinggi 4x kali 1x 4x kali 1x sudah 16x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 ini 24x pangkat 2, hasilnya adalah 2 kali 24x pangkat 2. X kita adalah 3, jadi di sini 48 dikali 9 kan 48 kali 9 jadi 332. Jawabannya adalah B. Perhatikan gambar di samping. Titik O berada di pusat lingkaran. Diketahui sudut ABE. ABE berarti di sini ditambah sudut ACE. Sudut di sini dan sudut ADE. Ini adalah 96. Oke. Jika kita perhatikan untuk sudut ini busur di depannya adalah AE. Sudut di sini juga busurnya adalah AE. Sudut yang Z juga busurnya adalah AE. Busur itu adalah bagian lingkaran yang di depan sudut tersebut. Ya, artinya nilainya sudut X itu sama dengan sudut ini sama dengan sudut Z dengan alasan busur di depannya sama. Nah, kalau mereka sama yang tiga ini, maka kita anggap aja semuanya X. Lebih mudahnya kalau ujungnya sama, AE dan ini AE berarti sudutnya sama ya. Berarti ini 3X sama dengan 96.
otomatisnya diperoleh 32. Di sudut ini 32. Untuk sudut ini namanya sudut keliling ya, 32. Maka sudut pusatnya yang ada di pusat dengan busur yang sama 2 kalinya. Kalau ini 32, otomatis ini 64. Sebatang pohon mempunyai bayangan 12 meter. Pada saat yang sama, sebuah tiang tingginya 5 meter mempunyai bayangan 6 meter. Tinggi pohon tersebut adalah, nah ini merupakan soal perbandingan. Ini pohon, ini tiang. Oke, ini tinggi, ini bayangan. Tinggi pohon tidak tahu, kita kosongkan. Tinggi tiang 5 meter, bayangannya 6. Saat tinggi pohon, bayangan pohonnya 12. Nah, kalau kita perhatikan, ini ke sini berarti dikali 2 ya. Otomatis ini juga dikali 2, maka diperoleh di sini 10. Dadang menabung di bank sebesar 5 juta dengan suku bunga tunggal diberikan 9% per tahun. Saat diambil, tabungannya menjadi 5.300.000. Yang ditanya berapa lama Dadang menabung. Di sini kita bisa cari persen berapa bunga yang sudah diperoleh. Saat dia 5 juta, artinya ini adalah uangnya dalam kondisi 100%. Nah, kelebihan uang atau bunga yang diterima 300.000. Uangnya tadi 5 juta, sekarang jadi 5.300.000, artinya bunganya 300. Ini berapa persenkah di sini? Ini yang mau dicari. Kita coret nolnya di atas bawah. Oke, di sini 50 ke 100. Berarti di sini dikali 2. Otomatis ini juga dikali 2. 3 kali 2, 6. Jadi diperoleh 6%. Dadang sudah memperoleh bunga 6%. Nah, kita lihat perbandingan lagi. 9% dan 6%. 9% itu untuk 1 tahun atau 12 bulan. Kalau 6% berapa bulankah dia? Ini akan dihitung. Kita bagi 3. Kita lihat lagi perkaliannya. Ini dikali 4. Otomatis ini juga dikali 4. Artinya dia sudah menabung selama 2 kali 4, 8 bulan. Jadi jawabannya adalah C. Suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-6 dan ke-13 berturut-turut 40 dan 82. Suku ke-20 barisan tersebut. Untuk barisan aritmatika itu suku ke-n, unit ke-n itu adalah A atau suku pertama ditambah n kurang 1 kali B. B itu selisih. Di sini kita harus cari selisih sama suku pertamanya. Suku ke-6 dan ke-13. U13 artinya di sini adalah A tidak tahu, N-nya 13 ya. 13 kurang 1, 12 B. Katanya 82. Sementara untuk suku ke-6 jadi 6 kurang 1, 5B. Itu 40.
jika kita kurangkan, ini 42, ini 7B, jadi B nya adalah 6. Kita ambil angka yang kecil, A tambah 5B katanya sama dengan 40. A ditambah 5 kali B nya 6, 30 ya, sama dengan 40, maka A nya itu adalah 10. Kemudian yang ditanya adalah U20. Sesuai rumusnya ini A nya 10 tambah N kurang 1, 20 kurang 1, B nya 6, 10 ditambah 19 kali 6, maka didapat di sini 10 ditambah 114, jadinya 124. Pada ruang pertunjukan, baris paling depan tersedia 16 kursi, baris belakang 4 kursi, lebih banyak dari baris di depannya, dan seterusnya. Jika ruangan tersebut tersedia 20 baris, maka banyak kursi dalam ruangan itu adalah, nah di sini berarti yang paling depan 16, berikutnya adalah 24 dan seterusnya sampai 20 baris. Yang ditanya berapa banyak semuanya. Nah, ini termasuk barisan aritmatika, di mana suku pertamanya 16, B-nya 4. Untuk summary atau jumlah semuanya itu SN, barisan aritmatika dirumuskan itu setengah kali N baris 2A ditambah N kurang 1 kali B. N nya karena yang ditanya 20, terdapat 20 baris, N yang 20 2 kali 16 ditambah 20 kurang 1 kali 4, ini 10 setengah kali 20, 32, 19 kali 4. Kali 10, 108 kali 10, maka ini 1080. Rata-rata tinggi pemain inti timnas U21 175, sedangkan rata-rata 9 pemain cadangan 170. Yang ditanya rata-rata tinggi seluruh pemain. Nah, untuk ini termasuk rataan gabungan, berarti kita cari total tinggi 11 pemain ini ya, pemain inti dan pemain cadangan. Rata-rata pemain inti itu 175, karena ada 11 maka total tingginya di sini 175 kali 11. Sementara untuk pemain cadangan 170 kali 9. Artinya di sini 175 kali 11 12, 1, 9, ini 1925, 170 kali 9. Oke, 1530. Lalu kita jumlahkan. Hasil jumlahnya ini adalah
5, 5. Oke. Nah, total semua pemain adalah 20. Berarti ini kita bagi jadi 20 karena total tinggi semua pemain segini 3455, mainnya 20, 1, 20, 14 dapat 7. Sebuah kantong berisi 8 bola berisi nomor 1 sampai 8. Jika diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor bilangan prima. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti semuanya ada 8. Bola bilangan prima adalah bilangan yang nggak bisa dibagi. Ya, itu angka 2, 3, 5, dan 7. Jadi peluangnya di sini adalah ya, untuk peluang itu apa yang kita mau per apa totalnya semua. Yang kita mau ada 4, totalnya ada 8, berarti peluangnya 4/8. Nah, itulah mengenai soal matematika untuk tes masuk polisi Bintara. Nah, untuk bagian ketiga, part ketiga kita lanjutkan nanti dengan soal kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.